Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam, yang dimana pada kali ini akan membahas secara rinci mengenai makna filsafat itu sendiri, kemudian makna pendidikan Islam, kemudian makna filsafat pendidikan Islam, dan juga akan membahas hubungan filsafat dengan pendidikan Islam itu sendiri, dan apa saja fungsi dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu makna filsafat. Filsafat itu merupakan fondasi dari ilmu pengetahuan yang sifatnya itu rasional dan bertujuan untuk menemukan kebenaran dan mencapai pada kebijaksanaan. Kemudian, makna dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu proses pendidikan, proses pengajaran, proses transfer ilmu antara pendidik dan juga peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di antaranya atau dasarnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian filsafat pendidikan Islam itu sendiri merupakan proses berpikir secara mendalam, secara sistematis, secara radikal tentang masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan, seperti masalah tentang anak didik, masalah siswa, masalah guru, masalah kurikulum pembelajaran, masalah metode pembelajaran, dan juga lingkungan belajar. Yang dimana acuannya itu, dasarnya itu dari Al-Quran dan hadis. Kemudian hubungan dari filsafat dengan pendidikan Islam itu sendiri, mereka sama-sama untuk memperoleh suatu pengetahuan, yang dimana pendidikan itu membutuhkan filsafat karena masalah yang ada di dunia pendidikan itu tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi dengan pengalaman, yang berdasarkan pengalaman dari pendidik itu sendiri, dan itu tidak, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, yang lebih mendalam, dan lebih kompleks. Di antara hubungannya yaitu filsafat pendidikan Islam ini memberikan pandangan-pandangan filsafiahnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangan tentang manusia, pandangan tentang peserta didik itu sendiri, tentang tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya pembelajaran itu dilakukan. Kemudian, bagaimana fungsi dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri? Filsafat pendidikan Islam itu bertugas melakukan kritik tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran, sekaligus bagaimana metode yang digunakan, yang harus digunakan dalam proses pembelajaran agar apa yang ingin dicapai dalam pendidikan itu terjalan dengan baik. Muhammad Nursyam dalam bukunya yang berjudul Modern Philosophies of Education, beliau menjelaskan beberapa fungsi dari filsafat pendidikan itu sendiri, di antaranya yang pertama sebagai fungsi spekulatif. Fungsi spekulatif ini berusaha mengerti masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang kedua itu normatif. Sebagai fungsi normatif, yaitu sebagai penentu arah, sebagai pedoman untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Yang ketiga itu fungsi kritik. Yang keempat itu fungsi teori dan praktik. Dan yang kelima itu fungsi integratif. Fungsi integratif ini yakni sebagai pemadu fungsional atau proses penyatuan dan penggabungan nilai penunjang pendidikan seperti nilai moral dan nilai pendukung pendidikan lainnya. Kemudian sebagai contoh kasus yakni lemahnya akhlak siswa di sekolah. Penyebab dari lemahnya akhlak seorang itu disebabkan karena yang pertama itu dhaful iman, yaitu lemahnya iman. Yang kedua itu bi'ah as-sayyi'ah, yakni lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu berpotensi merusak akhlak seseorang. Yang ketiga itu dhaful mutaba'ah, yaitu lemahnya kontrol. Seseorang itu, apalagi seorang anak yang masih di bawah usia, yang masih masa-masa remajanya, itu perlu pengawasan atau kontrol dari orang tua. Tidak hanya orang tua, pengajar, seorang guru, kemudian keluarga, itu juga harus mengontrol anak yang masih remaja atau masih di bawah usia. Kemudian yang keempat itu disebabkan kemajuan teknologi. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi saat ini itu sangat canggih,
di mana segala hal bisa kita searching atau bisa kita lihat dari handphone, telepon genggam, ataupun komputer, dan itu bisa diakses dengan mudah. Hal-hal buruk pun mudah untuk diakses. Ketika hal itu tidak diawasi orang tua, maka mungkin anak ini merasa bebas dan dia terbesit untuk kecanduan melakukannya. Maka disinilah peran orang tua, peran guru untuk mengontrol anaknya. Seperti pada kasus tawuran yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur, antara siswa SMA dengan siswa SMP, yang masalahnya itu hanya salah pahaman antara dua pihak, namun mereka menyelesaikannya dengan cara tawuran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hal tersebut sering beredar di sosial media, yang kemudian memicu adrenalin seorang siswa, seorang anak yang masih pada masa pubertasnya, yang ingin mencoba segala hal, yang mungkin itu yang menjadi faktor mereka untuk melakukan hal tersebut. Ketika hal itu diawasi oleh orang tua, hal itu bisa saja tidak terjadi. Namun mungkin karena kelalaian yang disebabkan oleh orang sekitarnya, maka hal itu bisa terjadi. Metode atau cara yang bisa digunakan khususnya pengajar atau guru dalam membimbing akhlak seorang siswa itu dengan beberapa cara. Yang pertama itu memberikan tauladan yang baik di lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru, sebagai seorang tenaga pendidik, menjadi role model bagi siswanya, yakni sebagai contoh. Maka guru harus melakukan hal yang baik agar dicontoh oleh anak didiknya yang baik juga. Kemudian guru harus rutin memberikan nasihat secara individu kepada siswa. Ketika ia melakukan suatu kesalahan, maka ditegur, dinasihati secara individu. Kemudian mengajarkan materi akhlak pembelajaran di kelas. Yang ini harus rutin dilaksanakan, tidak hanya teori namun juga praktiknya. Kemudian ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, maka ditegur dengan cara yang baik agar dia tidak merasa terpojokkan. Mungkin itu saja materi awal tentang konsep dasar pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.